Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Altisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kaisam waras. Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Gimana cuy? Waras? Alhamdulillah Kaisam. Wis kepo nih ya, kepo. Kaisam udah belusukan belum sama mbak yang kena human harassment majikan? Guys, sudah alhamdulillah. Kemarin sore Kaisam bikin huru-hara di rumah sakit. Ketemu sama agensinya ya. Agensinya itu udah panik, auto panik. Kenapa sih agensi itu nggak mau ribet ngurusin teman-teman kita pekerja migran yang korban pelecehan kayak gini ya? Satu, ya mungkin saja majikannya itu pengen ngejeng lagi, dia dapat dapat uang lagi kan. Terus juga kalau misalkan untuk proses ini itu kan lama ya cuy ya, 5-6 bulan. Mungkin agensi nggak mau ribet nampung kalian ya kan, karena selama berkasus ini kan masih tanggung jawab agensinya ya kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Kaisam ucapkan untuk Bapak Konjen Republik Indonesia ya, Bapak yang terhormat Bapak Yul Edition sudah merespon chat Kaisam dengan cepat. Semoga aja hari ini ada berita bagus dan semoga aja hari ini bisa mendapatkan keadilan untuk si korban. Oke, seperti video yang Kaisam ceritakan kasusnya, ternyata Kaisam mendapatkan cerita yang benar-benar real dari korbannya langsung. Jadi yang kemarin Kaisam ceritakan itu agak miss ya, agak beda ceritanya karena Kaisam mendengar dari pihak ketiga. Tapi kemarin Kaisam mendengar dari pihak pertamanya langsung, dari korbannya langsung. Jadi begini cuy ceritanya. Oke. Kayak Tisam itu kan kayaknya marah ya cuy ya, kayak Tisam itu udah nganggep adik sendiri. Gimana sih kalau kita punya adik sendiri ya cuy ya, dilecehkan seperti itu ya nggak terima dong pastinya ya kan. Dia itu pekerja migran Indonesia yang berjuang ke Hong Kong Nawa itu untuk mencari masa depan pastinya. Dia punya orang tua, dia juga punya adik yang mungkin adiknya itu sekolah besar, harapan dia bekerja di Hong Kong itu mendapatkan pekerjaan untuk masa depannya pastinya. Nah, dia datang ke sini dengan potongan PT setotal itu 24 juta, dicicil selama 6 bulan. Kalian merasakan? Iya, ya kan? Ya tapi pekerja migran ini karena dia ini pengen Nawa itu kerja, jadi ya dijalani. Oke, dari bodinya si mbaknya ini masih 22 tahun, masih pitik ya cuy ya. Terus dia ini kurus sekali cuy. Kurus, ngomongnya itu pelan ya. Jadi kayak Tisam gambarkan ini mbak ini penakut pastinya, karena kelihatan banget ya cuy penakut, penurut pastinya. Terus dia juga tipikal orang yang mau belajar pastinya. Oke, singkat cerita di tanggal 4 si korban ini datang dengan kontrak kerja itu menjaga kakek. Ada dadanya, ada singsangnya, ada 2 anak ternyata cuy. Nah, sesampainya di Hong Kong itu sebenarnya yang ngejeng ini majikan laki-lakinya cuy, majikan laki-lakinya sendiri yang nyari ini si Cece. Nah, majikan laki-laki ini minta video call untuk Kaisujike-nya, wajar lah ya kan, dilihat dari atas sampai bawah. Akhirnya deal juga nih ngejeng si Cece ini. Akhirnya datang ke Hong Kong, dia menjaga kakek. Kebetulan kakeknya itu masih bisa berjalan. Buktinya saat dia datang ke rumahnya, itu kakeknya lagi holiday sama si majikan perempuannya. Jadi posisi majikan perempuan sama si kakeknya ini lagi nggak ada cuy. Jadi si korban ini datang ke rumah, itu nggak ada orang yang dijaganya. Apakah ada kakeknya? Kaisam ada, cuma lagi dibawa sama majikan perempuannya. Nggak tahu berobat, nggak tahu jalan-jalan. Pokoknya intinya mereka tidak ada di rumah. Nah, jadi siapa Kaisam yang ada di rumah? Yang ada di rumah adalah majikan laki-lakinya dan 2 anak. 2 anak ini yang satu kerja, yang satu sekolah. Jadi otomatis usianya udah gede-gede pastinya. Nah, si anak ini cuy bekerja itu di hari keempatnya si majikan laki-lakinya memanfaatkan kesempitan dalam kesempitan. Apa kayak disuruh mijit. Nah, ini buat kalian ya. Kalau misalkan majikan kalian suruh mijit, kalian wajib menolak. Karena potensi ereksi, potensi begitu, itu gede cuy. Kalau misalkan majikan kalian itu suruh mijit, saya maaf, itu tidak ada dalam kontrak kerja, saya menolak. Boleh, nggak usah takut. Ya, nah karena si korban ini masih
belia ya cuy ya. Jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya nurut aja cuy. Tapi 22 juga kan ibaratnya sudah tahu ya arah-arah ke sana itu. Akhirnya dia mijit. Awalnya itu cuma pakai kolor aja, kolor apa namanya, boxer. Pakaian atasnya dibuka. Mijit lah. Nah, sesampainya bawah, ini udah curiga nih. Dan menghentikan saat itu udah menjurus-jurus ke sana. Menghentikan pijitannya dan dia langsung pergi ke dapur untuk bekerja lagi. Alhasil apa cuy? Ditarik dan dilecehkan. Nah, si korban ini mengaku di jam 1 siang saat anaknya pergi kerja dan si anak itunya sekolah. Jadi di rumah itu cuma berdua sama si majikan laki-lakinya. Akhirnya apa? Terjadi. Ya, sampai dimasukkan. Ya, sampai berhubungan intim. Itu yang pertama. Nah, setelah itu cuy, si anak ini ketakutan. Benar-benar ketakutan. Apa nih yang harus dilakukan? Ya kan? Akhirnya si anak ini cuy cerita sama pihak keluarganya yang ada di Indonesia kalau saya disuruh mijit dan jadi dia nggak ngomong sama agensinya dulu cuy, karena agensinya notabene ini nggak bisa bahasa Indonesia. Ada agen penerjemah, cuma kadang responnya lama. Akhirnya cerita sama ibunya yang nggak terima dong anaknya digitukan ya. Nah, cuma si korbannya ini mengatakan bahwa saya disuruh mijit aja, saya nggak nyaman bu, gitu kan. Akhirnya si ibu ini ingat kalau dia ini punya tante di Hong Kong. Akhirnya ibunya ini gimana caranya datang ke rumah tantenya karena nggak punya handphone. Ke rumah tantenya, dapat nomor, terhubunglah sama tantenya ini cuy. Nah, tantenya ya nggak terima dong ponakannya kayak gitu. Akhirnya ngededes ini anak dan ternyata mengakui bahwa memang dilecehkan sampai berhubungan intim. Itu 4 hari kerja ya cuy ya. Nah, setelah itu tantenya itu ngomong sama Kaisam, saya gimana, ya udah support. Nah, dari ngobrolnya Kaisam sama si tantenya ini di tanggal 15 ternyata anak ini dilecehkan lagi. Nah, dilecehkan lagi. Nah, menurut korbannya juga sama cuy. Nah, akhirnya si korban ini sudah frustasi ya kan, agennya juga minta bukti dan lain-lain. Agennya itu juga masih menganggap permasalahan ini ya biasa aja lah ya mungkin. Akhirnya apa? Si anak ini nekat cuy. Anak ini nekat, dia ngambil 1 gelas dan 1 minuman yang beracun. Beracun. Ya kalian bisa sebut sendiri aja lah ini minuman apa. Nah, sudah dituangkan, udah kayak minum whisky aja cuy ya, kayak minum apa namanya minuman keras. Akhirnya begitu dituangkan, si anak ini ngomong sama si tantenya dan keluarganya minta maaf. Berarti apa? Berarti di situ korban ingin mengakhiri hidupnya pastinya ya. Nah, setelah itu dia telepon, maafin saya. Setelah itu cuy, udah nggak ada kontak. Ini anak udah nggak bisa dihubungi. Panik tantenya, apa yang harus dilakukan? Kaisam, ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya udah, kamu hubungi agennya. Belum menghubungi agen, si agennya sudah menghubungi. Agennya tuh ngomong kayak gini, itu si mbaknya itu kenapa ya? Wis, padahal kita sudah tahu kalau misalkan korban ini sudah mengirimkan sebuah gambar yang mau mengakhiri hidupnya. Akhirnya agennya di-post seperti itu. Iya, ini si korban ada di rumah sakit sekarang. Tapi agensi membungkam si korban karena berdalih dia tidak bisa berbahasa. Karena apa? Karena kemarin kayak disamblusukan ketemu sama agennya. Jadi ceritanya kemarin itu bisa Kaisam jadi cerita. Kaisam itu datang enggak. Cuma Kaisam itu hatinya sakit ya. Kok ini anak nggak ada yang ngebela. Bayangkan kalau misalkan nih dipukul nih, hutang PT lunas, ya kan? Berarti kita tujuan ke Hong Kong itu hanya untuk dilecehkan seperti itu. Kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya hanya memperkaya agen dan PT, bener nggak? Mereka dapat loh 24 juta, saya dapat apa? Dapat pelecehan. Nggak terima kayak Kaisam. Akhirnya, wes nggak usah bukti-bukti, wes Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Kaisam datang ke situ cuy. Ya kan, padahal Kaisam itu tadinya mau datang jam 6 sore ya. Cuma ya udahlah lebih cepat aja. Pas di situ kunjungannya jam 5 juga udah bisa. Akhirnya Kaisam Bismillahirrahmanirrahim, Kaisam datang. Untungnya nggak ada agen. Kaisam udah kayak gini, udah kayak maling. Ada majikan nggak? Ada agent nggak? Akhirnya Kaisam ngomong tuh ke resepsionisnya di situ. Saya mau kunjungan di bed ini atas nama ini. Akhirnya oh iya udah ke situ aja. Lolos cuy, masuk ketemu sama si korbannya. Ya Allah Gusti, kurus jarinya kayak tisam katanya. Lega hati Kaisam. Kamu gimana? Udah tidur.
jarinya dengan bergetar kayak gitu. Kamu gimana pengennya? Kalau misalkan memang kamu mau, Kaisam akan dampingi sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi saya nggak punya bukti, Kaisam. Uis, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kan? Pihak rumah sakit juga nggak tahu itu case-nya apa. Rumah sakit juga nggak tahu tuh dia minum itu kenapa. Akhirnya Joy, ada satu suster yang nemuin Kaisam di ranjang, ya kan? Terus di situ Kaisam sama teman ya berdua. Di situ teman Kaisam juga duduk, Kaisam yang ngobrol sama si korbannya. Akhirnya si susternya ngomong, maaf katanya, apakah kalian itu agensi? Bukan, saya bilang mungkin resepsionisnya itu bikin report ke agensinya kalau ada orang nih yang nemuin si korban. Akhirnya sih rumah sakit ini harus ada cardnya gitu kan. Akhirnya Kaisam karena tersungging selama Kaisam itu nengokin orang nggak pernah ditanyain ID card agensi ya kan. Akhirnya Kaisam, boleh nggak saya ngomong? Iya boleh katanya. Akhirnya keluarlah dari ruangan itu. Akhirnya Kaisam ngomong, kamu tahu nggak kenapa ini minum Biopasol? Iya kenapa, katanya. Itu si perawat jadi kepo ya kan, karena dia adalah korban human harassment. Hah? Katanya kayak gitu, panik di rumah sakit. Akhirnya yaudah sini. Jadi Kaisam digiring ke satu ruangan, Kaisam jelaskan kronologinya, dan dokter hari ini aktif ya cuy ya. Kaisam takutnya kalau misalkan dia udah bisa dikeluarin ya keluar gitu ini si anak ya kan, mumpung masih di rumah sakit gitu kan, rumah sakit bantu mantau gitu kan. Ini sebenarnya si anak ini cuma butuh pendampingan bahasa aja ya kan, anaknya juga udah mau memperjuangkan. Akhirnya di satu ruangan agensinya datang. Karena apa? Karena saat Kaisam itu manggil teman Kaisam untuk ikut ke ruangan, ya sama-sama di situ Kaisam ada dua laki-laki yang kayak intel. Dalam hati, cepet banget polisi datang ke sini. Ya kan, ternyata temannya Kaisam ini sudah ngomong sama si agennya. Kalau misalkan kamu siapa, temannya gitu. Terus tiba-tiba agennya ngomong kayak gini, besok ini HP-nya si korban dikembalikan. Akhirnya si temannya Kaisam ngomong, kenapa handphonenya disita kayak gitu? Emang di rumah sakit nggak bisa pegang handphone? Alhamdulillahnya sih temannya Kaisam ini berani ya ngomong sama agennya udah ketar-ketir. Panik lah tuh di situ tuh agen loh. Ya, panik lah. Akhirnya karena pihak rumah sakit ini tahu kalau agensinya itu silent, yang nggak menceritakan kronologi yang jelas-jelas, sebenarnya agen ini tahu kronologinya, ya kan, membungkam karena si anak ini nggak bisa bahasa. Akhirnya apa cuy? Akhirnya Kaisam tidak dipertemukan dengan agensi. Jadi pihak rumah sakitnya tuh udah mengatur, alhamdulillah ya rumah sakitnya ya, yang mudah-mudahan aja. Akhirnya ya udah kamu pulang, nanti kita bikin report katanya kayak gitu kan dari pihak rumah sakitnya. Akhirnya Kaisam pulang, tidak sampai ketemu sama agensi. Cuma Kaisam mikir, apa ini yang harus Kaisam lakukan, sedangkan Kaisam bukan organisasi, Kaisam cuma pekerja migran yang punya keterbatasan. Alhamdulillahnya ya, lagi-lagi Allah nih ya membuat otaknya cemerlang Kaisam. Kaisam punya nomornya Konjen ya, Konjen Republik Indonesia. Tidak mengurangi rasa hormat Pak Konjen ya, maaf nih Kaisam ini lancang chat. Karena apa? Karena urgent, karena anak ini butuh pendampingan. Akhirnya apa? Akhirnya Kaisam itu buka dompetnya Kaisam, nemu kartu namanya Pak Konjen ya kemarin itu. Akhirnya Kaisam report semuanya, ini kamarnya, ini ruangannya, ini agensinya, ini majikannya, ini apa, kasusnya, ini anaknya Pak, saya videokan, ini case-nya tolong dicermati. Akhirnya apa? Begitu bangun pagi, Kaisam itu mendapatkan angin segar. Kata Pak Konjennya, oke Kaisam, saya akan panggil agennya, kalau misalkan memang terbukti saya akan kasih sanksi. Wes, terima kasih Pak Konjen, bangga ya Pak. Ya kan? Nah, akhirnya pihak rumah sakit tadi menelpon, ya kan, menelpon kalau misalkan ada yang bisa datang nggak untuk pendampingan. Ya mungkin saja sih ya cuy ya, akan dipoking, ya kan. Kita jangan pernah kasih lepas apapun. Kalau misalkan memang dia butuh keadilan, kita support korbannya. Sekarang korbannya masih di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim, semoga hari ini bisa lapor polisi. Semangat Kak Jari, terima kasih atas semua bantuannya. Semoga kita doakan ya cuy ya, mbaknya mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kita jangan pernah kasih lengah. Majikan yang seperti itu potensinya 11 tahun penjara. Apakah rela anak bangsa hanya dibayar 24 juta dengan lunas potongan PT? Kaisam nggak rela. Kalian rela nggak?
Mungkin itu aja gosip gibahnya kayak Sam. Semoga ini menjadikan pembelajaran untuk kalian supaya berani speak up kalau sekalinya kalian dilecehkan. Jangan takut untuk teriak dan jangan takut untuk berontak, karena kalian di sini bukan dijadikan begitu ya cuy. Tapi kalian di sini benar-benar bekerja, kalian adalah pahlawan devisa, kalian harus terhormat. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya ya cuy semuanya. Bye.